Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Kali ini admin akan menceritakan kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan. Semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkannya badan dan dimurahkan rezeki. Sesuai dengan petunjuk Kiai Haji Abdul Hamid, atau yang akrab dipanggil Mbah Hamid juga kondang, beliau dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan dan lahir di Lasem pada tanggal 22 November tahun 1914, atau dalam penanggalan Masehi 4 Muharram 1333 Hijriyah. Beliau merupakan seorang ulama pendakwah dan pengasuh pondok pesantren yang dengan predikat yang tinggi, banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Meskipun Pasuruan dinisbatkan dalam namanya, Kiai Haji Abdul Hamid sebenarnya dilahirkan di Duku Sumur Kepel, Desa Sumber Girang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 22 November tahun 1900 Masehi atau 4 Muharram 1333 Hijriyah. Beliau, dengan nama lahir Abdul Mukti, adalah anak kedua dari Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar dan Nyai Raihanah binti Kiai Haji Sidik. Meskipun semasa kecilnya dikenal sebagai anak nakal yang sering membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya, Kiai Haji Abdul Hamid kemudian tumbuh menjadi ulama pendakwah yang disegani oleh masyarakat. Hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi memang seringkali tidak harmonis. Terlebih pada masa itu orang Tionghoa kerap mendapat perlakuan khusus dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda sebagai akibat dari kenakalannya. Ia sering dicari oleh aparat Hindia Belanda di rumah kos dan oleh seorang sopir yang tinggal di daerah Kauman, yang sering menjadi tempat sembunyinya. Kauman sering menjadi tempat persembunyian Abdul Mukti muda, yang juga kerap menyamar sebagai perempuan untuk mengelabui aparat yang mencarinya sejak masa kecil. Ia juga jarang sekali berdiam diri di rumah, sementara hobinya meliputi bermain sepak bola dan layang-layang. Kesibukannya sehari-hari membuat orang tuanya khawatir terkait keselamatan dan kewajiban belajar mengaji, yang sayangnya sering terbengkalai meskipun tidak sepenuhnya ditinggalkan. Semasa kecil, Abdul Mukti muda dikenal dengan panggilan yang berjudul plesetan dari nama panggilannya, yaitu Dul, yang sekaligus menunjukkan tingkat kelucuan dan kelakuan nakalnya. Pada usia 12 tahun, Abdul Mukti muda dikirimkan oleh ayahnya ke pondok pesantren Kasingan Rembang. Pondok pesantren tersebut saat itu diasuh oleh Kiai Kholil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan maksud agar Abdul Mukti belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Di tempat ini, ia hanya belajar selama sekitar 1,5 tahun sebelum kemudian pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan. Pondok pesantren Tremas dikenal sebagai salah satu pesantren yang berkualitas dan maju, baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak oleh kakeknya, Kiai Haji Sidik, menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti, yang sudah berstatus haji, mendapat pengalaman spiritual dan berjumpa dengan Rasulullah, mendengar tanda-tanda keistimewaan tersebut. Kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucu yang lain, yaitu sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian, Abdul Mukti tidak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu, termasuk sepulang dari berhaji. Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid dan diterima di pesantren. Disinilah Abdul Hamid mudah mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni, setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren tersebut. Abdul Hamid kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun setelahnya, ia dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid, selain kegiatan belajarnya. Ia juga sering berkholwat atau menyendiri di sebuah bukit dekat pesantren. Jarang keluar kamar, ia bahkan dijuluki "Planto Total". Abdul Hamid menghabiskan 12 tahun menuntut ilmu di Tremas. Semasa diterima di sana, ia juga bersahabat dengan Daihatsu Ali Maksum, yang menjadi Rais Amsyuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama pada periode tahun-tahun 1980 sampai tahun 1981, dan Muki, yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1971 hingga 1978. Berikut akan diuraikan beberapa kisah karomah Kiai Hamid.
Di Pasuruan, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan salam dari Allah kepada Kiai Haji Hamid. Meskipun di dunia ini tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa alam gaib tidaklah ada pula orang yang percaya. Namun, kepercayaan mereka hanya sebatas pengetahuan tanpa pemantapan hingga mencapai tingkat kepastian 100%. Berbeda dengan pandangan orang Islam yang memang benar-benar yakin dengan rukun iman nomor 6, yaitu percaya kepada qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Meskipun sulit meyakini barang yang tidak memiliki wujud, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk percaya 100% dengan adanya alam gaib. Kehadiran alam gaib ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Anda jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Memang, dalam ayat tersebut, Al-Quran menjelaskan sedemikian rupa. Namun, para ulama ahli tafsir sepakat bahwa ada orang-orang tertentu yang dianggap kekasih Allah di dunia ini. Mereka memperoleh informasi atau petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam periode tertentu. Keajaiban tersebut, contohnya, dapat ditemukan dalam cerita Kiai Hamid. Alkisah dahulu ada seorang santri yang bernama Ihsan. Ia merupakan salah satu hadam pembantu Kiai yang paling dekat dengan Kiai Hamid. Bahkan, setiap malam, Ihsan disuruh tidur di ruang tamu Kiai Hamid. Selain terkenal akan tawadu dan kewaliannya, Kiai Hamid, yang merupakan kelahiran kota Lasem, juga terkenal akan keistiqomahan dalam ibadahnya. Setiap malam, beliau tidak pernah absen melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Pada suatu malam, tepatnya pukul 0.11, Kiai Hamid melakukan salat tahajud dan membangunkan Ihsan. Dengan halus, Kiai Hamid membangunkan santrinya, Ihsan. Ihsan pun bangun sambil mengucek-ngucek matanya. Kiai Hamid berkata, "Wonten menopo, Kiai?" "Ada apa, Kiai?" tanya Ihsan. "Ihsan, awakmu saiki sembahyang otero, slemar imoco Al-Fatihah, ting 100. Mari ngono wes mari, awakmu metu nang ngarepe gang pondok delo, en ono opo nang kono. Sekarang kamu salat, lalu sesudahnya kamu baca surat Al-Fatihah sampai 100. Ketika sudah selesai, keluarlah ke gang pondok. Lihatlah, ada apa di sana?" perintah Kiai Hamid hingga Kiai menjawab singkat. Sang santri, Ihsan, pun langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita, setelah Ihsan membaca surat Al-Fatihah, ia lalu keluar dari gang pondok tepatnya di Jalan Jawa atau yang sekarang namanya berubah menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Pada waktu Ihsan keluar dari pondok, jarum jam menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Nyanyian jangkrik senantiasa mengiringi langkah kaki Ihsan, sementara terangnya sinar rembulan menjadi penerang jalannya. Sesampainya di Jalan Jawa, Ihsan melihat ada mobil dari arah barat, lalu mobil tersebut berhenti tepat di depannya. Kaca mobil tersebut terbuka, dan terdengar suara, "Ihsan, mau apa malam-malam kok di sini?" Itulah suara yang keluar dari dalam mobil. Karena lampu dalam mobil tidak dihidupkan, Ihsan pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara dengannya. Ihsan pun masih tercengang dan kebingungan. Akhirnya, pintu mobil terbuka, dan yang keluar adalah Ibu Nyai Haji Nafisa Ahmad, istri Kiai Hamid. Ternyata, yang ada di dalam mobil adalah rombongan Ibu Nyai Haji Nafisah yang datang dari Jakarta. "Maaf, masih belum menjawab pertanyaan tadi. Saya sudah kebetulan di sini. Tolong bawakan barang-barang yang ada di dalam mobil, sekalian dengan barangnya istrinya Paman," aki perintah ibunya Ihsan. Tanpa pikir panjang, Ihsan pun langsung menurunkan semua barang yang ada di dalam mobil. "Bagaimana, San? Pasca itu, tadi waktu aku salat, malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah dan memberitahu bahwa istriku akan datang jam 1 malam. Benar, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui tentang masalah gaib. Contohnya, kejadian tadi termasuk gaib, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi izin atau memberitahu barang gaib kepada hamba yang dicintainya," jelas Kiai Hamid setelah menjelaskan kejadian tersebut. Kiai Hamid langsung masuk ke dalam,
sedangkan Ihsan masih tercengang dan merasa kagum kepada Kiai Hamid. Tidaklah ada kalimat yang pantas ketika kita melihat atau mendengar kejadian yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kata Subhanallah terkuatnya, tambahnya. Terkuaknya, kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu ketika, seorang habaib dari kota Malang, Habib Bakir Mauladawilah, yang masih muda saat itu, sekarang beliau masih hidup diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustadz Sule Imam Al-Habib Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, pendiri pesantren Darul Hadith Malang. Habib Abdul Qadir Bil Faqih memberikan pesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut. Ketika akan menemui seseorang agar tahu sejatinya orang tersebut, suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali, min auliyaillah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu, di tempat Mbah Hamid, banyak sekali orang yang sowan untuk bersilaturahmi atau bertemu. Kepada beliau, mereka meminta doa atau keperluan lain. Setelah membaca doa tersebut, kagetlah Habib Bakir. Ternyata, orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, ini bukan Mbah Hamid. Beliau tidak ada di sini. Kemudian, Habib Bakir mencari di mana sebenarnya Mbah Hamid berada. Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, "Kiai, jangan begitu." "Mbah Hamid, ada apa?" Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Lalu, Kiai Hamid menarik tangan Habib Bakir dan berkata, "Jika Habib ingin tahu yang sebenarnya, mari ikut saya." Sambil membaca sebuah doa yang kedengaran jelas oleh Habib Bakir, tiba-tiba ia kaget karena melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Habib Bakir pun bertanya, "Ini di mana, Kiai?" Kiai Hamid menjawab, "Ini Masjidil Haram di Mekah." Habib Bakir terkejut dibawa oleh Kiai Hamid ke Masjidil Haram di Mekah. Kiai Hamid kemudian menjelaskan, "Saya sudah terlanjur terkenal. Padahal saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul. Hanya ingin asyik sendirian dengan Allah. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepada saya. Kemudian, saya ikhtiar menggunakan doa ini, yang saya taruh di sana bukan khodam dari jin, melainkan malakul artli, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya dengan rupaku." Habib Bakir yang menyaksikan secara langsung. Peristiwa tersebut masih menjadi rahasia hingga saat ini. Bersama Kiai Hamid, hanya sedikit orang yang mengetahui apa yang pernah dialaminya. Diceritakan kepada keluarganya kisah yang dialami. Salam dari Kiai Hamid kepada Prigila di Pasar Kendala. Lain waktu, ada tamu dari Kendo yang sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk si Fulan bin Fulan yang kesehariannya berada di Pasar Kendala. Mbah Hamid juga menitipkan salam untuk seseorang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendala. Fulan bin Fulan kesehariannya berada di sekitar pasar, dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang yang dianggap gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu tersebut bingung mengapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk orang yang dianggap gila oleh dirinya. Tamu tersebut bertanya, "Bukankah orang tersebut adalah orang gila?" Kiai Hamid kemudian menjawab, "Beliau adalah wali besar yang menjaga Kendala. Rahmat Allah turun bencana, namun ditangkis itu berkat beliau." Salamku kemudian disampaikan setelah tamu tersebut pulang ke Kendala. Si tamu menunggu keadaan pasar sepi, dan dihampirinya orang yang dianggap gila. Ternyata, orang tersebut adalah sohibul wilayah Kendala. Saat tamu menyapa dengan, "Assalamualaikum," sang wali memandang dengan tampang menakutkan, layaknya orang gila sungguhan. Kemudian, keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. Tamu agak gemetar, namun memberanikan diri untuk berkata, "Lainnya panjenengan, dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan." "Assalamualaikum." Tak berapa lama, si tamu menjawab, "Waalaikumsalam," dan berteriak dengan nada keras, "Kurang ajar, si Hamid. Aku berusaha bersembunyi dari manusia agar tidak diketahui. Kok malah dibocorkan? Ya Allah, aku tidak sanggup."
Kini telah ada yang tahu siapa aku. Aku mau pulang saja, gak sanggup aku hidup di dunia. Wali tersebut membaca sebuah doa, dan seketika itu langsung meninggal di hadapan orang yang diutus oleh Mbah Hamid. Mulai sejak meyakini bahwa orang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendala adalah wali besar, tak satupun dari mereka yang percaya bahwa orang yang meninggal di pasar adalah seorang wali. Bahkan, si tamu juga dianggap orang gila karena meyakini si Fulan bin Fulan sebagai seorang wali. Subhanallah, begitulah para wali-wali. Mereka sangat ingin beraksi dengan kasih, hanya untuk Allah. Mereka berusaha bersembunyi dari dunia dan tak ingin ibadah mereka diganggu oleh orang-orang yang ahli dunia. Mereka memilih bersembunyi dengan cara masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita curiga terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin saja dia adalah seorang wali yang sedang bersembunyi. Asmawi, saya seorang santrinya, merasa gundah. Ia harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo, besarnya Rp300.000. Jumlah tersebut cukup besar untuk ukuran waktu itu, tahun 70-an. Ia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Saking buntu otaknya, ia merasa kesulitan. Ia hanya bisa menangis malu ketika akhirnya ditagih. Dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid dengan penuh kerendahan hati. Kiai menghibur, "Mengapa sampai menangis? Segala kan masih ada," katanya. Lantas, Kiai menyuruh Asmawi untuk menggoyangkan pohon. Kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai ada 2 pohon, lalu daun-daun pohon kelengkeng yang gugur dikumpulkan dan diserahkan ke Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Saat ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian, ia menyuruh Asmawi melakukan hal yang sama pada pohon kelengkeng lainnya. Daun kelengkeng itu berubah menjadi uang. Asmawi menghitungnya, jumlahnya adalah 200 kali Rp25.000, masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba, seorang tamu datang dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Akhirnya, jumlah uang menjadi klop, yaitu Rp300.000. Menguji kewalian Kiai Hamid, tapi yang dialami Said Ahmad dan santri lainnya justru sebaliknya. Ia seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor. "Saya ingin tahu apakah Pak Kiai tahu bahwa saya ingin diberi makan olehnya," katanya. Suatu hari ketika pulang dari Surabaya, ia tidak percaya terhadap kewalian Kiai Hamid sampai di Pasuruan. Dia langsung ke rumah Pak Kiai. Kebetulan, saat salat Isya sudah masuk, ia pun ikut salat berjamaah. Usai salat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang. Semua lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu, ia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata, dari rumah Kiai Hamid, ada yang melambaikan tangan kepadanya dengan langkah ragu. Ia pun mendekati sambil ragu-ragu. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya untuk makan di sini. "Ya," kata Kiai Hamid sambil tersenyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana, hidangan sudah tersaji, meskipun lauknya seadanya. Kiai Hamid santai berkata, "Maaf, sampeyan tidak bilang-bilang, sih, saya tersindir." Dan sejak itu, dia percaya bahwa Kiai Hamid adalah wali. Pengalaman yang dialami oleh orang tersebut menunjukkan bahwa ia seringkali mengalami kesalahpahaman. Dalam pemikirannya, orang tersebut merasa tahu apa yang diinginkan oleh orang lain, namun seringkali hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun demikian, ia tetap bersikeras bahwa belum mengatakan apapun. Suatu hari, beliau menerima pisang dari Kiai Hamid dengan pesan agar kulitnya diberikan kepada kambing. Meskipun telah diberi instruksi dengan jelas, orang tersebut mengambil keputusan untuk membuang kulit pisang tersebut pada waktu asyar. Dipanggil oleh Kiai, "Mana kulit pisang tadi?" tanya Kiai Hamid. Saya menjawab, "Kiai, saya membuangnya." Miskat dengan ringan,
"Lo gimana? Kamu disuruh memberikan ke kambing malah dibuang," kata Kiai. Tak berapa lama kemudian, ada orang yang mengantarkan seekor kambing kepada Kiai Hamid. Miskat pun terkejut pada kesempatan tersebut. Sampai di sini dulu kisah ini, mohon maaf jika ada salah kata. Minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.